adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan, kita bersyukur kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah PAR online GKI Taman Rea. Wah, pada sore hari ini Kakak Ika sangat senang sekali bisa menemani adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun adik-adik masih harus tetap ibadah dari rumah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam rumah setiap adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita mau menyanyikan pujian yang berkata, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Semuanya boleh bangkit berdiri. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita, amin. Nah adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan boleh memelihara kami, bahkan pada sore hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami buat pada sore hari ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Semuanya masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitunglah Berkat-Mu. Semuanya menyanyi dengan penuh sukacita ya. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
kita akan berdoa untuk persembahan yang telah adik-adik kumpulkan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu sudah mengumpulkan persembahan apa yang ada pada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk memperluas, lebarkan pekerjaan Tuhan di tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Novi. Namun sebelumnya itu kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya silakan berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Terima kasih buat kakak Ika yang sudah memimpin pujian hari ini. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami, khususnya anak-anak PAR GKII Tamalan Raya. Kami mengucap syukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama belajar mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, berikan mereka konsentrasi yang baik sehingga mereka boleh mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengan firman sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-34. Temanya Paulus di Athena. Baik adik-adik, kita akan sama-sama menyaksikan video kebenaran cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, hari ini lanjutan cerita kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Tema kita adalah Paulus di Athena. Nah, masih ingat kan cerita minggu lalu? Paulus seorang diri ke Athena. Nah, sambil menunggu Timotius dan Silas
menuju ke Athena, Paulus sangat bersedih hati melihat patung-patung berhala di segenap penjuru kota. Ia pergi ke rumah ibadat untuk bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang saleh yang bukan Yahudi. Dan setiap hari ia berbicara di tempat umum kepada siapa saja yang kebetulan ada di situ. Paulus juga berjumpa dengan beberapa ahli filsafat. Ketika ia berbicara kepada mereka tentang Yesus dan kebangkitannya, tanggapan mereka ialah, ia berhayal, atau ia berusaha memasukkan agama asing. Tetapi mereka mengajak Paulus ke sidang di Bukit Mars. Silahkan ceritakan kepada kami agama yang baru ini, kata mereka. Sebab saudara membicarakan perkara-perkara yang aneh dan kami ingin mendengar lebih lanjut. Perlu saya jelaskan bahwa orang Athena dan orang-orang asing di situ rupanya menghabiskan waktu mereka hanya untuk memperbincangkan gagasan-gagasan baru. Paulus berdiri di hadapan mereka di Bukit Mars dan berkata, "Saudara-saudara orang Athena, saya lihat bahwa saudara sangat taat beragama. Karena ketika saya berjalan-jalan di kota ini, saya melihat banyak mezbah dan satu di antaranya bertuliskan, kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara telah menyembah Dia tanpa mengenalnya. Sekarang, biarkan saya menceritakan tentang Dia kepada saudara. Dia menciptakan dunia dan segala isinya, dan karena Ia adalah Tuhan langit dan bumi, Ia tidak tinggal dalam kuil buatan manusia, dan tangan manusia tidak dapat melayani kebutuhannya, sebab Ia tidak kekurangan satu apapun. Dialah yang memberikan hidup serta nafas kepada segala makhluk, dan Ia dapat mencukupi segala kebutuhan. Segenap umat manusia di dunia ini diciptakannya dari satu orang, yaitu Adam, dan bangsa-bangsa disebarkannya ke seluruh permukaan bumi. Sebelumnya sudah ditetapkan olehnya bangsa yang mana yang akan jaya dan mana yang akan jatuh. Sebab kita hidup, bergerak, dan ada di dalam Dia. Kalau begitu, kita tidak boleh menganggap Allah sebagai patung berhala yang dibuat manusia dari emas atau perak atau dari batu. Dahulu Allah membiarkan ketidaktahuan manusia tentang hal-hal ini, tetapi sekarang Ia memerintahkan supaya orang membuang semua berhala dan hanya menyembah Dia saja, karena Allah telah menetapkan hari untuk menghakimi isi dunia secara adil dengan perantaraan orang yang telah diangkat oleh Allah dan dinyatakan kepada manusia dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar Paulus berbicara tentang kebangkitan seorang yang telah mati, beberapa dari mereka tertawa. Tetapi beberapa yang lain berkata, "Lain kali kami ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal ini." Dengan begitu, berakhirlah pembicaraan Paulus dengan mereka. Tetapi beberapa dari mereka mengikut Paulus dan menjadi orang yang percaya. Di antara mereka terdapat Dionysius, anggota majelis Bukit Mars, dan seorang wanita bernama Damaris. Juga beberapa orang yang lain. Nah, bagaimana adik-adik?
Seru kan filmnya? Tentunya seru ya. Nah, pelajaran kita minggu ini masih lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Nah, pelajaran kita minggu yang lalu di mana Paulus dan Silas berada di kota Tesalonika dan Berea untuk memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar bagaimana Paulus berada di kota Athena. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya videonya. Kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari video itu. Nah, adik-adik, yang bisa kita pelajari yang pertama adalah kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Apa adik-adik? Kita harus peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, sama halnya dengan Paulus. Kita melihat bahwa Paulus berada di Athena seorang diri sambil menantikan Timotius dan juga Silas yang masih ada di Berea. Nah, adik-adik, setelah Paulus berada di Athena, apa yang dia lakukan? Dia pergi mengelilingi kota Athena. Dan apa yang Paulus dapatkan di kota itu? Paulus melihat banyak sekali tempat-tempat penyembahan berhala atau patung-patung yang ada di sana. Nah, adik-adik tahu kan apa yang dimaksud dengan berhala? Nah, berhala itu adalah suatu benda yang disembah atau dipuji orang-orang dan menjadikan barang tersebut sebagai barang yang suci. Jadi orang-orang di Athena ini menyembah patung-patung dewa-dewi yang ada di kota Athena. Nah, adik-adik, kota Athena sekarang adalah ibu kota dari Yunani. Dulunya kota Athena itu sangat terkenal, bahkan dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kesenian. Nah, saking banyaknya di sana patung-patung yang mereka sembah. Nah, kalau misalnya di Indonesia, kalau kita pergi ke Jawa Tengah, tepatnya di Candi Borobudur, di sana kita juga bisa melihat banyak patung-patung prasejarah ya di sana. Nah, sama halnya di kota Athena. Di kota Athena lebih banyak lagi dan lebih mewah lagi patung-patung yang ada di sana, sehingga orang di sana menjadikan patung-patung itu sebagai berhala. Mereka menyembah patung itu. Nah, apakah Paulus merasa senang dengan apa yang dilakukan orang Athena? Adik-adik, tentunya tidak ya. Paulus merasa sedih. Dia merasa kasihan sama orang-orang yang ada di Athena. Orang-orang di sana setia menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah Tuhan yang salah. Mereka menyembah patung-patung. Wah, adik-adik, bukankah Tuhan hanya Tuhan yang layak kita puja dan yang layak kita sembah, bukan patung-patung atau berhala-berhala yang ada di dunia. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Paulus setelah itu? Paulus pergi mengelilingi kota Athena dan dia juga mempelajari bagaimana keadaan kota itu, sehingga dia bisa masuk untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena kesadaran dan kepedulian Paulus dengan orang-orang yang di Athena bahwa mereka perlu diselamatkan. Dan Paulus juga memiliki semangat yang sangat besar untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menggunakan waktunya untuk menunggu Silas atau Timotius yang masih ada di Berea. Tidak adik-adik. Nah, dia melakukannya sendiri. Wah, dibayangkan ya, Paulus dengan semangatnya memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, dia akhirnya mengelilingi kota itu, dia mencari-cari bagaimana supaya dia bisa masuk untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di kota itu, sehingga orang-orang di Athena bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, sama halnya dengan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Nah, baik itu teman kita, tetangga kita, atau bahkan keluarga kita yang sama sekali belum mendengar Injil. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah, yang perlu kita lakukan sebagai
anak-anak Tuhan, kita harus mendoakan mereka sehingga mereka mau terbuka dan mereka mau menerima keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, adik-adik, dengan seperti itu maka kita sudah memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan. Terus poin yang kedua, kita harus senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti halnya dengan Paulus ya, dia menolong orang-orang yang ada di Athena. Dia berniat untuk menolong mereka supaya mereka percaya dengan Tuhan Yesus, bukan kepada patung-patung yang mereka sembah. Nah, adik-adik, contohnya jika kita sedang berada di lingkungan sekolah, kalau ada teman kita yang sedang memerlukan bantuan kita, apakah kita menolak atau kita hanya melihat mereka saja? Atau kalau misalkan teman-teman kita yang berbuat curang, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hanya melihat mereka saja dan membiarkan mereka? Tentunya tidak ya adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menegur teman kita yang berbuat salah. Kita tegur mereka dengan baik-baik sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Dan kalau ada teman kita yang memerlukan bantuan kita harus segera menolong mereka. Apa yang kita bisa tolong, kita tolong mereka. Nah, adik-adik, sama halnya dengan Paulus. Paulus sangat pekah ya. Dia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Makanya dia ingin menolong orang-orang yang ada di Athena. Dengan semangatnya memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, Paulus ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di Athena sehingga mereka boleh percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang patut dipuji dan patut kita sembah. Adik-adik, pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu belajar bersaksi dengan berani. Ayo kita ulang, belajar bersaksi dengan berani. Nah, seperti kita lihat ya adik-adik, bahwa Paulus sendiri di kota Athena. Dia menjadi orang asing di kota Athena. Nah, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, dia berani memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena kasihnya pada Tuhan Yesus, dia dengan semangat ingin memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di kota Athena. Nah, jadi adik-adik, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan Paulus dalam cerita kita tadi, dia menemui beberapa orang-orang yang ada di Athena. Bahkan dia pergi ke pasar-pasar, tempat-tempat pertemuan. Bahkan dia di sana berdiskusi, dia berbicara, bahkan dia berdebat dengan orang-orang di sana. Orang-orang di sana percaya dengan penyembahan mereka, yaitu patung-patung. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana Paulus dengan semangatnya memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Paulus, orang-orang yang di sana menyuruh Paulus untuk berdiri di sebuah namanya Areopagus. Nah, Areopagus ini adalah tempat di mana orang-orang yang penting akan menyampaikan pidatonya. Nah, jadi Paulus ini disuruh untuk menyampaikan apa yang dia katakan pada saat dia menemui orang-orang yang ada di pasar-pasar ataupun ada di tempat-tempat pertemuan. Nah, adik-adik, ada kesempatan untuk Paulus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Adik-adik masih ingat apa yang dikatakan oleh Paulus saat dia berdiri di Areopagus? Dia katakan seperti ini, "Hai orang-orang Athena, aku lihat kamu dalam segala hal kamu menyembah, kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Wah, adik-adik, Paulus mengatakan hal demikian karena pada saat Paulus mengelilingi kota itu, dia melihat sangat banyak tempat-tempat yang digunakan untuk menyembah patung-patung. Nah, jadi dari situ Paulus menceritakan semua kebaikan Tuhan, semua mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan untuk supaya Paulus menyelamatkan jiwa-jiwa yang
belum percaya. Nah, setelah itu adik-adik, apakah semua orang yang ada di Athena percaya dengan apa yang dikatakan Paulus? Tentu tidak ya. Bahkan ada juga yang mengejek Paulus. Sebelumnya ada dua golongan orang di sana ya. Ada golongan orang Epikuros dan juga Stoa. Mereka bahkan berpikir bahwa Paulus ini adalah orang yang menyembah dewa-dewa asing. Wah, ternyata mereka belum mendengar tentang kebenaran Injil. Nah, sama halnya dengan kita adik-adik. Nah, kita juga harus berani untuk memberitakan Injil pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya kalau kita ada di lingkungan sekolah, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus menolong teman-teman kita. Atau ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong teman-teman kita. Atau kita melihat ada teman-teman kita yang berbuat curang, apakah adik-adik hanya melihat-lihat saja? Tentu tidak ya adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menegur teman kita dengan baik-baik sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Nah adik-adik, kita juga bisa memberitakan Injil firman Tuhan pada teman-teman kita, pada keluarga kita, atau bahkan kepada orang-orang yang belum sama sekali mendengar Injil. Nah, dengan cara bagaimana adik-adik? Kita bisa berdoa atau mendoakan mereka sehingga mereka boleh terbuka dan mereka boleh menerima keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Adik-adik, dengan seperti itu adik-adik juga sudah mencerminkan anak-anak Tuhan. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita melihat bahwa Paulus meskipun banyak yang mengejek, ada yang tidak senang dengan apa yang dikatakan Paulus, tetapi Paulus tidak menyerah. Dia tidak menyerah untuk terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat ya, begitu banyaknya pengorbanan Paulus, begitu dia diejek, meskipun dia banyak orang yang tidak senang dengan apa yang dia katakan, tetapi dia tidak putus asa. Dia terus dengan semangat memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti halnya dengan kita adik-adik, kalau misalnya kita diejek atau kita bahkan orang-orang bahkan tidak percaya, kita harus mendoakan mereka. Seperti yang kakak bilang tadi ya, kita harus mendoakan mereka supaya mereka bisa terbuka, mereka bisa menerima keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar seperti Paulus, karena dengan pemberitaan Injil yang dilakukan di kota Athena, memang tidak semua orang langsung percaya pada Paulus, tapi ada beberapa orang juga ya yang akhirnya menjadi percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang layak kita puji dan yang layak kita sembah. Nah, bagaimana adik-adik? Kesimpulan dari cerita kita hari ini, yang pertama itu, tadi kita sudah belajar bagaimana kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersaksi dengan berani. Kita harus belajar bersaksi dengan berani. Kita harus belajar menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan memampukan setiap anak-anak Tuhan yang ingin memberitakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Karena tidak ada yang sia-sia waktu kita ingin memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami sudah belajar mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu, dan biarlah firman yang kami boleh dengarkan, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya anak-anak Parmu. Pada dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, amin. Baik, kita akan akhir ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini kiranya dapat kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Segala aktivitas kami Tuhan di sepanjang minggu ini kiranya Engkau memberkati. Berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati.